kupas tuntas SKP online bagi guru di wilayah kerja Provinsi Jawa Timur. Dalam tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana output dari aplikasi SKP online ini yang berupa penilaian capaian sasaran kerja dan penilaian prestasi kerja pegawai atau sering disebut dengan P2KP atau kalau dulu namanya di P3. Yang kedua, saya akan juga menunjukkan bagaimana hubungan atau mekanisme kerja antara guru, kepala sekolah sebagai atasan langsung dan fasilitator atau admin di dalam pengelolaan aplikasi SKP online ini. Baik, sekarang coba kita kupas tentang target kerja yang terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang. Bagaimana menginput target kerja ini, silakan diikuti tutorial saya sebelumnya. Di dalam mengupas tentang SKP online ini, saya menggunakan buku pedoman penilaian prestasi kerja guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014. Tentang target kerja, di sini sudah dijelaskan bahwa penyusunan target SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja. Apabila kegiatan tugas jabatan tersebut dibiayai atau diselenggarakan, maka target biaya menjadi SKP kepala sekolah. Kemudian berikutnya dijelaskan pula bahwa target setiap pelaksanaan tugas jabatan harus diwujudkan secara jelas sebagai ukuran prestasi kerja. Dalam menetapkan target meliputi kuantitas atau target outputnya. Target output ditentukan dari jumlah produk yang akan dihasilkan selama satu periode penilaian sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kaitan kegiatan yang dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan, dan lain-lain. Nah, ini juga penting untuk kita perhatikan sebagai guru. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran, target outputnya adalah satu laporan hasil penilaian kinerja guru yang dilampiri dengan bukti fisik antara lain ini. Nah, kemudian tentang kualitas atau target kualitas. Dijelaskan di sini target kualitas merupakan mutu produk yang akan dihasilkan selama satu periode penilaian sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan. Target kualitas harus yang baik 100%. Target waktu ditetapkan dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap uraian kegiatan. Misalnya 7 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama 12 bulan. Kegiatan tugas tambahan bagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan seterusnya dilaksanakan selama 12 bulan. Kegiatan diklat 60 jam itu direncanakan dalam kurun waktu 7 hari. Kegiatan kolektif guru seperti organisasi keprofesionalan guru, kemudian MGMP, dan seterusnya itu dilaksanakan selama 12 bulan. Jadi pada penyusunan target kerja di SKP online ini juga harus jelas seperti ini. Merencanakan pembelajaran ini satu laporan, kemudian waktunya kita pilih 12 bulan. Menjadi wakil kepala sekolah ini tugas tambahan ya satu laporan, 2 bulannya adalah 12. Ini sesuai dengan yang ada di dalam pilihan-pilihan SKP online. Angka kreditnya berapa itu sudah ada secara otomatis di sana. Yang kita inputkan hanyalah laporan, kemudian kuantitasnya dan waktunya berapa bulan. Tadi sebagai contoh, di sini ada juga menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif. Ini kuantitasnya adalah 1 SK 100%, waktunya adalah 12 bulan, dan seterusnya. Ini terkait dengan target kerja di dalam SKP online. Apabila pengisian target kerja pada SKP online ini sudah dirasa lengkap, maka jangan lupa kirim kepada kepala sekolah. Di sini kebetulan saya merevisi, maka menu yang ada adalah revisi. Maka saya klik tombol revisi supaya kemudian bisa diverifikasi oleh kepala sekolah. Kita perhatikan statusnya di sini, status verifikasi atasan belum verifikasi. Maka nanti akan dilanjutkan oleh kepala sekolah memverifikasi target kerja yang sudah saya kirimkan. Selanjutnya kepala sekolah melalui aplikasi yang sama akan memberikan persetujuan terhadap target kerja yang sudah dikirimkan oleh bawahan. Nah, di sini dengan mengklik target kerja akan kelihatan seluruh data-data dari
dari bawahan yang sudah disetujui maupun yang belum disetujui. Ini perhatikan kolom yang ada di verifikasi atasan. Di sini nanti ada tulisan tersetuju, artinya ini sudah pernah dilakukan persetujuan. Nah, ini sebagai contoh masih ada satu, ini data saya tadi yang sudah saya berikan contoh. Di sini statusnya adalah BV, artinya belum verifikasi. Maka tugas kepala sekolah memberikan verifikasi dengan cara mengklik aksi, kemudian dilihat data-datanya. Apabila datanya dikira atau dipandang sudah betul, maka diberikanlah catatan setuju di proses. Ini artinya bahwa target kerja yang sudah dituliskan atau sudah diberikan oleh bawahan atau oleh guru sudah disetujui oleh kepala sekolah. Dan dengan demikian guru yang bersangkutan akan dapat melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu breakdown target kerja. Selanjutnya mari kita kupas tuntas di sini tentang breakdown target kerja. Bagaimana kita membreakdown target kerja? Kita coba lihat, perhatikan. Sebenarnya ini tutorialnya sudah saya berikan pada tutorial sebelumnya. Namun demikian kita coba lihat secara detail. Di dalam target kerja ini akan menjadi sangat mudah dan tidak bermasalah apabila kuantitas dengan waktu atau bulan di sini menunjukkan angka yang sama, atau apabila kuantitas dengan waktu ini lebih besar. Kuantitas ini tidak masalah di dalam kegiatan breakdown, tetapi akan menjadi masalah apabila kuantitas ini lebih kecil daripada waktu atau bulan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau kuantitasnya 1, bulannya 12, ini akan menjadi masalah di dalam kita membreakdown target kerja. Artinya nanti angka yang ada di dalam bulan itu harus 1 dibagi 12. Kita coba lihat sekarang. Kalau misalnya di sini saya akan membreakdown kegiatan membuat buku pedoman guru. Maka langkahnya saya klik ke breakdown, kolom aksi di sini saya klik breakdown. Sebagai contoh di sini kuantitas 1 buku ini akan saya laporkan nanti pada kira-kira di bulan Agustus. Maka saya tuliskan di sini waktu bulan Agustus ini 1. Nah, seperti ini. Maka di sini kelihatan total kuantitasnya 1. Artinya sudah sama 1 buku dilaporkan di dalam 1 bulan. Kita tulis seperti ini, kemudian kita tekan save. Nah, ini 0, jangan lupa ini 0. Jadi yang lain, bulan yang lain ini ada 0, 0, 0, 0, 0, hanya ada angka 1, total kuantitas 1. Nah, artinya yang ini tadi sudah breakdown sehingga sudah tidak terrealisasi. Sebagai contoh yang lain, kita coba contoh yang lain. Di sini menjadi tutor atau pelatih atau instruktur, ini 4 dokumen. Artinya menjadi kegiatan ini nanti akan saya lakukan selama 4 kali atau selama 4 kali atau 4 bulan. Ini waktunya. Saya coba breakdown seperti ini. Klik breakdown. Maka misalnya ini saya taruh di bulan Oktober, ini saya beri angka 1, kemudian Agustus 1, kemudian September 1, dan bulan Desember 1. Artinya total kuantitasnya 1. Bulan yang lain harus kita isi 0. Ini saya simpan begini. Klik. Nah, oke. Nah, sedangkan kita coba sekarang apabila ini yang 1 laporan 12 bulan. Yang tadi saya katakan, saya coba klik di sini. Nah, di sini kita semua nanti harus mendapatkan, ini harus karena 12 bulan, maka harus kita berikan angka di dalam seluruh bulan ini, dan totalnya nanti adalah 1. Nah, gimana caranya? Kita harus mendapatkan angka-angka di sini. Sebagai contoh misalnya 0, ini kan harus 0,1. Kalau misalnya sebut saja 1 dibagi 12 itu kan sama dengan 0,0833 dan seterusnya. Dan itu sulit sekali bagi kita untuk mendapatkan angka 1. Nah, kita harus tetap mendapatkan supaya ini menjadi angka 1. Contohnya seperti ini. Nah, saya coba masukkan angka ini 0,1, kemudian Februari 0,1. Nah, seperti ini. Jadi kita harus bisa mendapatkan angka total kuantitas sama dengan 1. Ini sama dengan
total kuantitas yang ada di sini. Jadi harus kita bagi dengan angka-angka pecahan seperti ini. Nah, angka-angka ini yang menjadi kurang logis karena kuantitas 1 harus kita bagi menjadi 12 dengan angka-angka seperti ini, sedangkan kegiatan merencanakan pembelajaran ini sendiri yang harus kita laporkan bentuknya adalah satu paket tentang laporan penilaian kinerja guru. Dalam buku pedoman penilaian prestasi kerja guru ini juga bisa kita dapatkan penjelasan bahwa tentang kegiatan merencanakan pembelajaran tadi itu dihitungnya adalah satu paket dan outputnya adalah satu laporan penilaian kinerja guru. Kita bisa didapatkan di halaman 40 ini sebagai contoh. Nah, di sini sebagai contoh di sini sudah jelas bahwa kuantitas atau outputnya adalah satu laporan penilaian kinerja guru yang dilakukan selama 12 bulan. Jadi wujudnya nanti adalah laporan penilaian kinerja guru. Nah, seperti ini contohnya, ini adalah lembaran laporan penilaian kinerja guru. Nah, coba lihat di sini. Nah, ini adalah instrumennya. Kemudian ini laporan dan evaluasi penilaian kerja guru. Jadi file ini adalah bentuk atau output daripada penilaian kinerja guru daripada kegiatan perencanaan pembelajaran itu tadi. Ya, apabila target kerja ini sudah kita lakukan terhadap semua kegiatan atau tugas jabatan yang ada di sini, kita tinggal mengirimkan untuk diverifikasi oleh kepala sekolah. Kita tinggal klik yang ada di bawah, nanti kirimkan ke atasan, atau kalau ini di sini punya saya sudah merevisi, maka saya klik revisi. Ini contohnya bagaimana kepala sekolah melakukan verifikasi terhadap breakdown target kerja tadi. Saya coba lihat di sini. Nah, ini status breakdown target kerja saya belum mendapatkan verifikasi dari atasan, maka atasan akan melihat breakdown ini dan selanjutnya memberikan persetujuan apabila memang apa yang sudah diinputkan oleh bawahan di sini sudah disetujui proses seperti ini. Nah, ini artinya bahwa status breakdown target kerja saya sekarang sudah disetujui dan selanjutnya saya tinggal melakukan atau melanjutkan pada kegiatan yang berikutnya. Selanjutnya kita coba kupas tuntas bagaimana kita melaporkan prestasi kerja setiap bulan yang sudah kita lakukan sesuai dengan target kerja yang sudah kita tetapkan. Ada menu klik prestasi kerja di sini. Nah, kita perhatikan di sini ada pilihan bulan. Jadi ini harus kita lakukan setiap bulan. Nah, sebelum melakukan ini yang harus kita siapkan adalah bukti daripada pelaksanaan kegiatan kita yang sudah kita targetkan tersebut yang berupa dokumen-dokumen tentu sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, caranya misalnya sekarang bulan Januari, maka kita klik bulan Januari, kemudian cari, dan selanjutnya akan tampil di sini adalah program-program atau kegiatan yang sudah kita targetkan kita laksanakan di bulan Januari. Nah, sebagai contoh tadi kegiatan merencanakan kegiatan pembelajaran di sini pada bulan ini itu kita harus melaporkan 0,1 laporan. Nah, ini yang tadi saya maksud, yang saya kupas di dalam breakdown target kerja, harus melaporkan 0,1 laporan. Ini yang agak kurang pas dalam pelaksanaan satu kegiatan ini. Kemudian di sini ada kegiatan melapor sebagai wakil kepala sekolah dan seterusnya. Oke lah, apapun yang terjadi, yang penting bahwa kita di dalam pelaksanaan SKP online ini harus melaporkan setiap bulan sesuai dengan yang sudah kita targetkan. Contoh gimana caranya kita melaporkan? Kita klik yang ada tombol di sini aksi. Kemudian saya mengedit, maka edit. Kalau enggak ya kita awal melaporkan. Kuantitasnya di sini kita tuliskan kuantitasnya 0,1 sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian kualitasnya taruh aja 100%. File yang harus kita siapkan soal laporan penilaian kinerja guru. Maka saya akan upload sebuah file ini. Saya tunjuk, pilih begini. Kalau sudah terupload maka kita simpan. Oke. Nah, ini sudah menunjukkan di sini kelihatan bahwa sudah ada file-file laporan yang sudah saya upload untuk di bulan Januari. Ini artinya bahwa kegiatan yang saya targetkan di bulan Januari sudah saya laporkan semua dengan dokumen-dokumen bukti
seperti yang juga sudah saya upload. Demikian Bapak Ibu cara kita melaporkan prestasi kerja. Jadi setiap bulan ini kita harus melaporkan kegiatan yang sudah kita targetkan seperti ini. Di sisi yang lain, seorang kepala sekolah itu juga melakukan kegiatannya untuk memverifikasi prestasi kerja setiap bawahannya dalam setiap bulan. Langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah seperti ini: klik prestasi kerja, kemudian pilih bulan. Satu contoh di sini bulan Januari. Kemudian satu contoh di sini saya ingin melihat target kerjanya seorang bawahan, ada Syukur Basuki di sini. Kemudian klik aksi. Selanjutnya kepala sekolah akan memberikan persetujuan tentunya setelah melihat dokumen-dokumen yang sudah diupload oleh guru yang bersangkutan dalam setiap bulan. Jadi setiap misalnya bulan Januari kepala sekolah setuju dengan dokumen-dokumen ini, maka kemudian memberikan persetujuan. Nah, selanjutnya begitu juga setiap bulan. Jadi kalau guru mengupload atau melaporkan prestasi setiap bulan, demikian dengan kepala sekolah juga melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap seluruh laporan prestasi kerja semua bawahan juga setiap bulan. Demikian seterusnya sampai dengan bulan Desember. Pada akhir bulan Desember, setelah kita melengkapi seluruh laporan prestasi kerja kita, maka kita dapat memastikan dengan melihat realisasi SKP. Kita coba lihat, gunakan menu yang ada di sebelah kiri. Di sini ada realisasi SKP. Kita coba klik, kan muncul, dan kita coba lihat. Ini bisa dihitung capaian, kemudian bisa kita lihat dan bisa kita cetak. Coba kita lihat hitung capaian. Hitung capaian ini kita tinggal klik saja karena semuanya sudah terhitung secara otomatis oleh sistem. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan di sini penilaian capaian sasaran kerja untuk periode 1 Januari sampai dengan bulan Desember 2020. Kalau kita lihat ini contohnya dari seluruh kegiatan yang sudah saya targetkan dan juga sudah saya laporkan setiap bulan, semuanya sudah ada nilai capaian SKP-nya, dan di bawah sudah ada kategori nilai capaian SKP 93,94 masuk kategori sangat baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita pahami bersama bahwa penilaian prestasi kerja pegawai itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur SKP dengan bobot 60% yang tadi sudah kita kerjakan tuntas di bagian depan sampai dengan bulan Desember, dan kemudian ditambah lagi dengan perilaku kerja yaitu 40%. Perilaku kerja ini yang menilai adalah atasan langsung atau kepala sekolah. Dalam memberikan penilaian terhadap perilaku kerja bawahan, kepala sekolah seperti biasa login ke dalam aplikasi Master BKD ini, dan kemudian pilih SKP, klik bawahan, dan ambil menu yang paling bawah. Di sini ada menu perilaku, klik perilaku, maka akan kelihatan ini seluruh daftar bawahan untuk dinilai perilaku kerja. Kalau seperti ini berarti masih kosong. Coba saya lihat sebagai contoh yang sudah kita isikan. Nah, ini Syukur Basuki, kita coba lihat ini sudah dilakukan di setting status SKP-nya di awal tahun, kemudian aktif, nilainya berapa, ini SKP-nya sudah kelihatan kan rata-ratanya berapa, kemudian seterusnya. Nah, ini kepala sekolah ini tinggal mengklik aksi. Nah, ini sudah kelihatan, ini yang harus dilakukan oleh kepala sekolah di dalam memberikan penilaian terhadap perilaku kerja. Periodenya 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Unsur yang dinilai, itu poin yang dinilai adalah orientasi kerja, orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Nah, kalau guru kepemimpinan ini biasanya 0 atau kosong. Nah, kepala sekolah tinggal memberikan nilai aja di sini sesuai dengan hasil dari observasi tentu yang dilakukan terhadap setiap bawahan, dan kemudian simpan. Orang bawahan tadi sudah mendapatkan nilai perilaku, dan ini dilakukan terhadap seluruh bawahan kepala sekolah di setiap akhir bulan Desember pada saat penerbit.
tentang penilaian prestasi kerja pegawai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pekerjaan terakhir dari kegiatan input SKP online ini di akhir tahun pada bulan Desember kita tinggal mencetak 3 hal, yaitu sasaran kinerja pegawai, realisasi kinerja pegawai, dan penilaian prestasi kerja. Caranya gimana? Tinggal klik sasaran kinerja pegawai. Di sini ada lihat dan ada print, kita tinggal cetak aja. Nah, ini wujudnya sasaran kerja pegawai yang sudah kita isikan. Ini kita tinggal cetak. Realisasi SKP kita juga tinggal cetak. Seperti ini wujudnya, ada target yang sudah kita inputkan, kemudian realisasi sampai dengan nilai capaian SKP. Yang ketiga itu adalah penilaian prestasi kerja pegawai atau P2KP itu sendiri yang harus kita cetak di akhir tahun. Nah, ini adalah wujudnya dari penilaian prestasi kerja pegawai yang keseluruhannya sudah terisi lengkap. Sasaran kerja atau SKP nilainya sekian, kemudian perilaku kerja juga sudah ada nilainya semua yang diberikan oleh kepala sekolah, dan selanjutnya kita tinggal proses penandatanganan. Demikian secara keseluruhan kupas tuntas SKP online berakhir sampai dengan terbitnya P2KP atau penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Demikian video tutorial kupas tuntas SKP online Provinsi Jawa Timur. Apabila ada sesuatu yang masih dirasa kurang jelas, dapat menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini, dan nanti akan kita coba pelajari lagi secara bersama-sama dari berbagai buku panduan dan teori yang ada.